Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danas Mariman dari kelas B dan NPM 18650061. Di sini saya akan membahas materi fase definisi. Fase definisi ini masuk dalam mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja. Fase definisi bertujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dari waktu penyelesaian proyek. Kemudian, aktivitas utama dalam fase definisi ini yaitu ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu bertemu dengan user, kemudian mencoba menggali terkait proses bisnis, memahami dengan baik masalah yang dihadapi oleh user, dan yang terakhir yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk memberikan alternatif solusi untuk masalah user. Langkah yang kedua yaitu yang pertama memutuskan proyek dilaksanakan atau tidak. Jika memutuskan untuk dilaksanakan, maka harus mulai menganalisis semua risiko yang mungkin menggagalkan proyek. Yang kedua, analisis akan sangat membantu dalam menyusun proposal mengenai rincian proyek yang akan ditawarkan, kapan dan biaya yang dimaksud dalam hal ini yaitu termasuk biaya risiko. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perkiraan terkait proyek, baik waktu, biaya, dan detail proyek akan dijadikan dasar untuk membuat proposal yang akan diberikan kepada user. Yang kedua, masalah dalam tiap tahap ini adalah perkiraan. Perkiraan adalah sebuah asumsi karena berada dalam tahap pendefinisian masalah, di mana informasi yang diperoleh merupakan bagian kecil dari masalah yang sedemikian luas. Dan yang terakhir yaitu salah satu solusi yaitu untuk membagi proyek menjadi 2 bagian, yaitu proposal analisis dan proposal pengembangan. Kemudian requirement document atau RD. Requirement document atau RD adalah dokumen yang berisi semua persyaratan untuk produk tertentu. Ini ditulis untuk memungkinkan orang memahami apa yang harus dilakukan pada suatu produk. RD ini terdiri dari dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan di sini yaitu menggunakan bahasa manusia. Kemudian RD ini menyatakan masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Kemudian RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian yang keempat, tim proyek harus wajib mempelajari proyek bisnis teknologi dan bertugas mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan kepada user atau wawancara. Kemudian wawancara. Wawancara di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama mencari tahu terkait aliran informasi dan proses bisnis yang ada, tingkat kepentingan informasi tersebut, frekuensinya, waktu maupun keakuratannya. Yang kedua yaitu ingat tentang 5W. Wo, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, dan why, mengapa. Seperti pihak yang terkait dalam aliran informasi atau data tersebut. Yang ketiga yaitu user wajib menyiapkan orang yang mengetahui semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang baru. Kemudian hal-hal apa saja yang ada dalam requirement dokumen. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu memperkenalkan potensi penjual kepada user, menjelaskan tentang kultur dan lingkungannya. Yang kedua yaitu tujuan proyek, yaitu pernyataan singkat terkait
pengajuan proposal untuk pengembangan proyek. Yang ketiga yaitu fungsi utama. Pernyataan singkat mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibutuhkan sebagai solusi. Hal yang keempat yaitu keluaran umum, yaitu penjelasan singkat tentang keluaran yang dihasilkan. Yang kelima, informasi input secara umum. Yang kelima yaitu informasi input secara umum. Maksudnya, masukkan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Yang keenam, kinerja. Maksudnya, ekspektasi itu harus dari sistem. Yang ketujuh, perkembangan. Maksudnya, peramalan durasi waktu sistem dapat digunakan. Yang kedelapan, pengoperasian dan lingkungan. Maksudnya, penempatannya itu harus tepat. Yang kesembilan, kompatibilitas. Maksudnya, sistem yang berjalan cocok dengan lingkungan. Yang ke-10, interface dan user. Yaitu perincian bagaimana user mengoperasikan sistem. Dan yang ke-11, pengaruh organisasi, yaitu bagian dari perusahaan yang terpengaruh oleh sistem. Yang ke-12, pemeliharaan dan dukungan. Maksudnya di sini adalah layanan purnabeli atau garansi. Yang ke-13, dokumentasi dan pelatihan, yaitu dokumentasi umum dan pelatihan yang diberikan. Ke-15, keuntungan berdasarkan referensi dari proyek-proyek sebelumnya. Dan yang ke-16, yaitu persyaratan dan kondisi. Maksudnya syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko. Yang pertama yaitu antisipasi risiko. Yang kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, kurangi dampak risiko. Dan yang terakhir, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fase definisi dalam manajemen proyek teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.